Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan peningkatan sistem teknologi informasi untuk optimalisasi layanan PT Cipta Geraha Abadi. Hmm. Sebelumnya perkenalkan kelompok kita ada saya sendiri Gita Nursi Koma dengan NIM 1030323061 dan ada Azalia Zuri Rahmatul Fatihah dengan NIM 1030323036. Ada Disa Aziz Maulana dengan NIM 1030323056. Dan yang terakhir ada Muhammad Alfarazin dengan NIM 1030323074. Selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh Razil. Baik, yang pertama itu ada profil perusahaan yang dimana profil perusahaan ini adalah PT Cipta Geraha Abdi atau CGA. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa pengelolaan proyek CGA. CGA berperan dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan inovatif bagi pelanggan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian integral dalam operasional sehari-hari. Baik, selanjutnya itu ada identifikasi masalah yang dimana sering sering dengan sering dengan perkembangan perusahaan, CGA mengalami beberapa tantangan signifikan dalam pengelolaan sumber daya yang berdampak pada biaya operasional dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Berikut beberapa masalah yang dimana ada proses pengelolaan perubahan yang kurang teratur, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan integritas perusahaan, dan yang terakhir adalah keamanan data dan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan untuk solusi dari masalahnya akan dijelaskan oleh Azalia. Solusi yang untuk permasalahan yang pertama yaitu masalah proses pengelolaan perubahan yang kurang teratur. Solusi yang ditawarkan yang pertama ada change in enablement untuk memastikan setiap perubahan diproses dengan benar, risiko diidentifikasi dan dampaknya diminimalkan. Proses ini memastikan perubahan diterapkan dengan kontrol yang ketat dan komunikasi yang baik. Yang kedua yaitu melakukan audit menyeluruh terhadap sumber daya teknologi informasi. Melakukan audit menyeluruh terhadap sumber daya TI termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan staf untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau optimalisasi. Yang ketiga yaitu manajemen masalah dalam ITIL 4 membantu mengidentifikasi penyebab utama masalah, menangani gangguan dengan cepat, dan mencegahnya terjadi lagi di masa depan. Selanjutnya, yang dari permasalahan kedua yaitu penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Solusi yang diberikan yang pertama yaitu manajemen keuangan layanan untuk mengoptimalkan biaya layanan dengan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Yang kedua, manajemen kapasitas dan kinerja membantu memastikan sumber daya cukup tersedia dan digunakan secara optimal. Dan yang ketiga, pengembangan dan manajemen perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak mengacu pada serangkaian aktivitas ilmu komputer khusus untuk proses pembuatan, perancangan, penerapan, dan dukungan perangkat lunak. Solusi
untuk permasalahan yang ketiga yaitu integritas perusahaan. Solusi yang ditawarkan yang pertama ada governance, risk, and compliance untuk membantu perusahaan mengurangi resiko serta meningkatkan efektivitas kontrol, keamanan, dan kepatuhan melalui pendekatan terintegrasi dan terpadu yang mengurangi efek buruk dari redundansi perusahaan. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan untuk membuat sebuah keputusan strategis yang berdampak positif bagi karyawan dan perusahaan dengan memelihara budaya pembelajaran dan pengembangan perusahaan berkelanjutan. Dan yang ketiga, informasi security management, sebuah sistem yang bertujuan untuk melindungi informasi dari segala bentuk ancaman dan resiko yang mungkin terjadi. Dan solusi untuk permasalahan yang terakhir yaitu keamanan data dan informasi perusahaan, di mana solusi yang pertama ada penerapan cloud computing untuk merancang mekanisme dalam melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur IT dari ancaman keamanan yang terjadi dalam lingkungan cloud. Yang kedua yaitu manajemen insiden untuk merespons dan mengatasi peristiwa yang tidak direncanakan yang dapat mempengaruhi kualitas layanan atau operasi layanan. Yang ketiga ada manajemen risiko, ITIL 4, juga menekankan pentingnya manajemen risiko untuk melindungi informasi perusahaan. Dan yang terakhir ada Information Security Management, sebuah sistem yang bertujuan untuk melindungi informasi dari segala bentuk ancaman dan resiko yang mungkin terjadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan sama saya sendiri. Saya akan menjelaskan pendekatan 4 dimensi manajemen layanan. Yang pertama itu ada organisasi dan manusia. Yang dimana yang pertama untuk masalah untuk pendekatan ini itu ada yang pertama itu proses pengolahan perubahan yang kurang teratur. Proses pengolahan Proses pengolahan perubahan yang kurang teratur yaitu dengan implementasi change enable yang menekankan pada kontrol perubahan melalui komunikasi yang jelas dan pengolahan risiko. Pelatihan karyawan juga ditingkatkan untuk mendukung adopsi proses baru secara efektif. Yang kedua itu penggunaan sumber daya yang tidak efisien, yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknik dan mendorong kolaborasi antar tim untuk memanfaatkan sumber daya yang optimal. Yang ketiga itu masalah integrasi perusahaan. Solusinya itu dengan pengembangan budaya pembelajaran melalui pelatihan berkelanjutan untuk mendorong kepatuhan dengan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, itu ada informasi dan teknologi. Masalah yang pertama itu proses pengolahan perubahan yang kurang teratur, yaitu dengan audit menyeluruh pada sumber daya IT untuk memastikan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem mendukung perubahan yang terencana. Masalah yang kedua yaitu keamanan data dan informasi perusahaan, yaitu dengan menggunakan teknologi seperti cloud computing untuk meningkatkan keamanan data, ISM untuk diterapkan untuk melindungi informasi dari ancaman. Selanjutnya itu pendekatan yang ketiga itu mitra dan pemasok. Yang pertama itu masalah integrasi perusahaan. Mengintegrasi GRC untuk memastikan mitra mematuhi standar perusahaan dan mengurangi resiko operasional. Yang kedua itu keamanan data dan informasi perusahaan. Bekerja sama dengan menyediakan layanan keamanan TI untuk memastikan perlindungan menyeluruh terhadap ancaman eksternal. Yang kedua, yang pendekatannya terakhir itu ada aliran nilai dan proses.
Masalah yang pertama itu proses pengolahan perubahan yang kurang teratur, yaitu dengan menggunakan manajemen masalah untuk memastikan penyebab utama gangguan identifikasi dan diatasi secara sistematis. Masalah yang kedua itu penggunaan sumber daya yang tidak efisien, yaitu dengan menerapkan manajemen keuangan layanan dan manajemen kapasitas dan kinerja untuk mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber daya. Yang ketiga itu ada masalah keamanan data dan informasi perusahaan, yaitu dengan menambahkan manajemen risiko untuk menganalisis dan mengantisipasi ancaman baru pada sistem informasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Disha. Baik, semua ini bakal dibagi menjadi 3 tahap yang dimana masing-masing tahap ada 2 kejadian. Yang itu di tahap pertama yang akan dilaksanakan selama 1 sampai 3 bulan. Nah, bagian pertama dari tahap pertama adalah melakukan audit secara menyeluruh pada perangkat keras, perangkat lunak, dan juga sistem yang ada untuk memastikan kesiapan untuk mendukung dari perubahan. Lalu yang kedua adalah meninjau kebijakan keamanan informasi dan menerapkan prosedur dasar perlindungan data. Lalu berlanjut ke tahap kedua, yang di mana tahap kedua berlangsung selama 3 sampai 6 bulan. Tahap kedua dimulai dengan memulai migrasi bertahap ke cloud computing untuk meningkatkan fleksibilitas dan keamanan, dan diakhiri secara mengimplementasikan sistem ISM atau Information Security Management untuk melindungi data dari ancaman eksternal dan internal. Lalu tahap terakhir yaitu tahap 3 yang berlangsung 6 sampai 12 bulan, mengintegrasikan sistem pemantauan real time terhadap perubahan untuk mencegah gangguan layanan dan juga mengadopsi teknologi otomatis untuk mempercepat proses persetujuan dan penerapan perubahan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.